Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini marilah kita belajar bersama, yaitu tentang membaca. Tentang apa, anak-anak? Membaca, yaitu gambar bercerita. Tentang apa? gambar bercerita. Diharapkan nanti anak-anak setelah mengikuti pelajaran ini, anak-anak lancar dalam membaca sebuah cerita. Jelas? Jelas. Terima kasih. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, kali ini atau pada pagi hari ini kita akan mempelajari bacaan, yaitu tentang kepik yang sangat malas. Tentang apa? Kepik yang sangat malas. Itu adalah sebagai judul bacaannya. Coba perhatikan. Di sini ada gambar dan sebuah kalimat. Gambar apa ini, anak-anak? Bunga. Ini coba perhatikan. Gambar apa? Ini ada matanya. Ya, yang ini. Coba suaranya yang lantang. Bunga. Sip. Nah, coba perhatikan isi ceritanya. Adakah yang mau membacakan cerita tersebut? Coba Delvi maju ke depan. Ayo maju. Coba judul bacaannya dibacakan. Kepik yang sangat malas. Terima kasih. Cukup berarti tadi teman kalian membacakan judul ceritanya, judul bacaannya, yaitu kepik yang sangat malas. Kita tukar lagi halaman berikutnya, yaitu ini adalah cerita tentang seekor kepik yang sangat malas. Tidak hanya malas, tapi sangat malas. Jadi kepik sangat malas. Malas sekali ya anak-anak ya. Tidak hanya malas, tapi sangat malas. Sangat apa anak-anak? Malas. Ya, selanjutnya. Nah, dia suka tidur sepanjang siang. Jadi kepik itu sepanjang siang kerjaannya hanya tidur terus. Sampai-sampai perhatikan, tidak hanya siang tidurnya. Di sini coba bacaannya. Dan sepanjang malam. Kepik sangat malas, jadi siang dan malam kerjanya hanya tidur. Selanjutnya, dan karena dia tidur sepanjang siang dan malam, kepik yang malas ini tidak tahu caranya terbang. Karena dia sangat malas, kerjanya tidur setiap hari, tidak tahu waktu, siang juga tidur, malam juga tidur. Akhirnya kepik tidak tahu
selanjutnya. Suatu hari si kepik yang malas ingin tidur di tempat yang lain. Nah, si kepik ingin tidur di tempat yang lain. Tapi bagaimana caranya bila dia tidak bisa terbang? Karena ingin tidur di tempat yang lain itu kepik harus melalui apa? Terbang. Berpindahnya harus dengan terbang. Bagaimana kepik bisa berpindah tempat untuk tidur? Karena tidak bisa terbang. Nah, ketika ada kanguru yang sedang melompat, ya, kemudian si kepik melompat ke dalam kantungnya. Nah, si kepik kan berpikir, bagaimana saya harus bisa berpindah tempat. Kemudian si kepik melompat ke dalam kantungnya. Kantung siapa ini? Kantung. Iya, kantung kanguru. Kemudian selanjutnya, aku tidak bisa tidur di sini, jerit si kepik malas. Di sini terlalu banyak guncangan. Si kepik melompat ke atas punggungnya. Nah, kemudian tapi si harimau suka mengaum. Di sini menceritakan, aku tidak bisa tidur di sini, kata si kepik malas. Di sini terlalu berisik. Sehingga ketika ada seekor yang sedang berenang, seekor apa ini anak-anak? Buaya. Ya, ini seekor buaya yang sedang berenang. Ini bagaimana? Ekornya di air. Nah, ini ekornya mengibaskan. Nah, ini ekornya dikibas-kibaskan. Mengibaskan. Bagaimana anak-anak? Mengibaskan. Ya. Sehingga ketika monyet sedang berayun, ini ya, ini monyet sedang berayun. Ini sudah kalian lihat, ada monyet yang sedang berayun. Nah, si kepik melompat ke kepalanya. Nah, ini si kepik melompat ke kepalanya. Kepala siapa? Iya. Selanjutnya, cerita berikutnya adalah ini dari tadi ya, si kepik yang tidak bisa tidur, kemudian merasa pusing. Ada seekor apa tadi? Yang di sini seekor buaya dan monyet. Nah, kemudian datang seekor apa ini? Beruang. Sehingga ketika ada seekor beruang melintas, si kepik melompat ke telinganya. Ke telinga siapa? Beruang. Coba dibaca bersama. Si kepik melompat ke telinganya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, sehingga ketika ada kura-kura berjalan perlahan, nah setelah itu ada
Kura-kura yang sedang apa? Berjalan selamat. Si kepik melompat ke tempurungnya. Nah, ini si kepik dan melompat ke tempurungnya. Tapi si kura-kura suka tidur. Sudah, cerita selanjutnya. Di bawah sinar matahari, aku tidak bisa tidur di sini, ujar si kepik malas. Di sini terlalu panas. Nah, ini siapa ini? Kura-kura. Kura-kura suka tidur di mana? Di bawah sinar matahari. Ini siapa yang di atas tempur-kuranya? Si kepik. Nah, si kepik di atasnya. Jadi si kepik kepanasan ya, karena kena sinar matahari. Nah, sehingga ketika ada seekor gajah berjalan, nah ini gajah sedang berjalan, kan anak-anak ya. Nih, si gajah. Coba dibaca. Si gajah. Nah, ini si gajah. Si gajah sedang apa, anak? Berjalan. Akhirnya harus terbang. Baru itu si kepik, kemudian baru terbang. Nah, ini. Sekarang ceritanya, bacaan ceritanya sudah selesai ya anak-anak ya. Anak-anak bisa membacakan cerita yang tadi Bu Guru bacakan? Bisa tidak? Bisa. Sekarang coba anak-anak untuk membacakan ya, membacakan kembali cerita yang tadi dibacakan oleh Bu Guru. Coba Najwa, maju depan. Nah, biar teman-temannya lihat dari sini. Kepik yang sangat malas. Ini adalah cerita tentang seekor kepik yang sangat malas. Dia suka tidur sepanjang siang dan sepanjang malam. Dan karena dia tidur sepanjang siang dan malam, kepik yang malas ini tidak tahu caranya terbang. Suatu hari si kepik yang malas ingin tidur di tempat yang lain. Tapi bagaimana caranya bila dia tidak bisa terbang? Lalu si kepik malas menemukan ide yang sangat bagus. Ketika ada kanguru yang sedang melompat, si kepik melompat ke dalam kantungnya. Tapi si kanguru suka melompat. Aku tidak bisa tidur di sini, jerit si kepik malas. Di sini terlalu banyak guncangan. Sehingga ketika ada harimau sedang berjalan, si kepik melompat ke atas punggungnya. Tapi si harimau suka mengaum. Aku tidak bisa tidur di sini, kata si kepik malas. Di sini terlalu berisik. Sehingga ketika ada seekor buaya sedang berenang, si kepik melompat ke ekornya. Tapi si buaya suka mengibaskan ekornya di air. Aku tidak bisa tidur di sini, ujar si kepik malas. Nanti aku bisa jatuh ke sungai. Sehingga ketika ada monyet sedang berayun, si kepik melompat ke kepalanya. Tapi si monyet suka berayun dari cabang ke cabang. Aku tidak bisa tidur di sini, tutur si kepik malas. Aku merasa pusing. Sehingga ketika ada seekor beruang melintas, si kepik melompat ke telinganya.
Tapi si beruang suka menggaruk. Aku tidak bisa tidur di sini, ucap si kepik malas. Si beruang tidak bisa diam. Sehingga ketika ada kura-kura berjalan perlahan, si kepik melompat ke tempurungnya. Tapi si kura-kura suka tidur di bawah sinar matahari. Aku tidak bisa tidur di sini, ujar si kepik malas. Di sini terlalu panas. Sehingga ketika ada seekor gajah berjalan, si kepik melompat ke belalainya. Akhirnya pikir si kepik malas, aku temukan juga binatang yang tidak melompat-lompat, atau mengaum, atau menggaruk, atau menibaskan ekornya, atau berayun-ayun. Tetapi pada saat itu juga si gajah bersin. Akhirnya harus terbang. Tepuk tangan untuk Mbak Najwa. Bagus. Seperti itu anak-anak dalam membaca cerita. Bisa anak-anak nanti lakukan di rumah, diulangi sampai membacanya paham, tahu isi bacaannya. Demikian materi hari ini. Jangan lupa ya, pelajari di rumah dan tetap jaga kesehatan. Selalu pakai Masker. cuci tangan pakai Sabun. jaga jarak, jangan berkerumun ya. Demikian pelajaran hari ini. Bu Guru akhiri. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Di tempat duduk, siap, udah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.